jumpa lagi bersama saya Nina Yudita di Soccer Lover yang hadir dengan informasi menarik dari dalam maupun luar lapangan hijau. Pekan ke-6 BRI Super League bakal memanjangkan pencinta sepak bola nasional akhir pekan ini. Sejumlah duel sengit tersaji yang pastinya akan mempengaruhi posisi klasemen. Yang pertama kita bahas duel Persebaya kontra Semen Padang pada Jumat malam nih. Kekalahan di kandang Persib Bandung pada pekan lalu membuat tim Bajul Ijo terlecut untuk segera bangkit. Sementara Semen Padang juga bertekad mengembalikan kepercayaan diri pemain usai takluk di kandang sendiri kontra PSBS Biak. Persebaya Surabaya bertekad bangkit saat menjamu Semen Padang di Stadion Gelora Bung Tomo Jumat malam. Kekalahan 0-1 di markas Persib Bandung menyisakan kekecewaan di kubu Bajul Ijo. Hasil minor membuat tim pelatih berbenah. Evaluasi telah dilakukan utamanya pada penyelesaian akhir para barisan depan dan lini tengah yang tumpul saat melawan Persib. Terlebih, The Green First dipastikan tak akan diperkuat gelandang pengatur serangan Francisco Rivera yang mendapat kartu merah di laga sebelumnya. Hanya itu, Persebaya selalu sulit mencetak gol melawan tim Kabosira. 4 laga terakhir selalu berakhir imbang dengan skor identik 1-1 dan 0-0. Sementara itu, tim tamu belum menunjukkan performa impresif dari 5 laga awal. Semen Padang hanya mampu menang sekali, seri sekali, dan 2 laga menelan kekalahan. Sedangkan laga melawan Persita harus ditunda karena alasan keamanan. Ketajaman Bruno Gomes dan kreativitas Filipe Chabi bakal menjadi andalan Semen Padang untuk menggedor pertahanan tuan rumah. Sementara dari laga lain, Bali United akan berjumpa PSM Jogja di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Hasil imbang di markas Persija jadi modal positif bagi Serdadu Tridatu. Sedangkan PSM Jogja yang baru menderita kekalahan perdana pekan lalu berupaya mencuri poin dari Pulau Dewata. Permainan Bali United kian membaik, terutama saat menahan imbang Persija Jakarta 1-1 pekan lalu. Gaya bermain pasukan Johnny Johnson membuat Macan Kemayoran kesulitan mencetak gol hingga memaksa laga berakhir imbang. Performa apik itu akan kembali diperagakan saat menghadapi PSM Jogja Sabtu malam. Serdadu Tridatu boleh membusungkan dada karena pernah mengalahkan PSM di laga uji coba pramusim dengan skor mencolok 6-0. Kembalinya bek andalan Joao Ferrari jadi angin segar bagi Bali United. Namun PSM yang sekarang tentu berbeda dengan pramusim. Evaluasi telah dilakukan yang membuat tim Laskar Mataram menjadi kuda hitam di 5 laga awal. Hingga pekan kelima, PSM tercatat sebagai tim promosi tersukses dengan menempati peringkat keempat, hasil 2 kemenangan, 2 hasil seri, dan sekali kalah. Pelatih Jean Paul van Gastel bakal memutar otak meracik strategi tim besutannya. Pasalnya, kekalahan 1-3 di kandang sendiri melawan Borneo FC Samarinda disebabkan terbacanya strategi tim Naga Jawa. Kreativitas De Valente dan Ezequiel Vidal masih menjadi andalan untuk mendukung Nermin Halyeta sebagai juru gedor. Kesempatan untuk melakukan counter, Maicon berlari dengan sangat kencang dan kita lihat dia menyelinap, tidak ada pelanggaran rupanya, menyisakan dia sendirian, Maicon! PSM Makassar yang tengah terpuruk di dasar klasemen mencari kemenangan perdana saat menjamu Persija Jakarta. Tantangan tak mudah dihadapi tim Juku Eja karena Persija musim ini makin tangguh dan solid berkat gaya main ala Samba. Di momen-momen krusial, Eber Besa! Hasil minor dialami PSM Makassar di 4 laga awal BRI Super League. Untuk tim sebesar PSM, 3 hasil imbang, sekali kalah dan tanpa kemenangan bukanlah capaian yang baik. Dasar klasemen tentu bukan tempat yang nyaman bagi tim Juku Eja. Menghadapi Persija pada Minggu malam, PSM kehilangan Alex Tangki yang mendapatkan kartu merah di laga sebelumnya kontra Persita. Ketiadaan penyerang asal Brazil itu tentu jadi kerugian bagi PSM yang butuh kemenangan untuk mengangkat mental tim. Persija Jakarta bertandang ke markas PSM Makassar berbekal serangkaian hasil positif. Bersama Borneo FC, tim Macan Kemayoran jadi tim yang belum terkalahkan musim ini. Peringkat 2 pun mereka tempati.
Performa positif Persija tak lepas dari solidnya para legion asing asal Brazil yang menjadi kekuatan musim ini. Terlebih, sang bomber andalan Gustavo Almeida diprediksi sudah bisa tampil setelah pemulihan cedera. Tambahan kekuatan itu jadi modal penting bagi Persija untuk bangkit usai ditahan imbang Bali United di pekan sebelumnya. Laga yang tak kalah seru adalah pertemuan dua biru timur kontra biru barat, yakni Arema FC melawan Persib Bandung. Singo Edan yang baru kalah di pekan sebelumnya mengejar ambisi naik ke posisi 2 besar. Sementara Maung Bandung dilanda jadwal padat usai tampil di kompetisi Asia. Dalam open play, Vano kali ini melambungkan bola. Di kedorongan Dalberto. Juga majikan Kekalahan di kandang sendiri melawan Dewa United pada pekan lalu membuat Arema FC mengusung ambisi wajib menang saat menjamu Persib Bandung Senin sore. Evaluasi telah dilakukan jajaran pelatih utamanya pada finishing para pemain Singo Edan yang tumpul saat melawan Banten Warriors. Ketumpulan terlihat dari 16 percobaan, namun hanya 7 yang mengarah ke gawang. Dari upaya itu, hanya 1 yang berbuah gol, itu pun terjadi jelang akhir laga. Tentu hasil ini menjadi sangat minor bagi tim sekelas Arema yang diperkuat top skor sementara Dalberto. Pemain asal Brazil yang telah mengemas 7 gol diharapkan mampu menjadi predator saat menghadapi sang juara bertahan Persib Bandung. Arema sedikit di atas angin, selain bermain di kandang dan unggul posisi di klasemen, mereka diuntungkan dengan jadwal Persib yang padat. Maung Bandung baru melakoni laga di Champions League 2 hari Kamis melawan Lion City Sailors sebelum bertolak ke Malang. Namun kedalaman skuad Maung Bandung tak perlu diragukan lagi. Mereka memiliki 11 pemain asing dan sejumlah pemain lokal yang bisa dirotasi mengikuti skema sang pelatih Bojan Hodak. Terlebih, Persib unggul pertemuan atas Arema FC. Dari 7 pertemuan terakhir, Persib menang 4 kali dan 3 imbang. 3 kemenangan juga berhasil didapat Maung Bandung di kandang Singo Edan. BRI Super League baru 5 pekan berjalan, persaingan tak hanya tersaji di antara klub peserta, dari persaingan individu, deretan top assist juga menarik nih untuk dibahas. Pemain anyar Bali United, Tijmen Gopel merajai daftar top assist dengan 3 umpan berbuah gol. Pemain sayap asal Belanda itu adalah salah satu sosok yang memiliki valuasi tertinggi di BRI Super League musim ini. Ia didatangkan dengan mahar 700.000 euro atau setara 13,2 miliar rupiah dari klub Bundesliga 3 Wehen Wiesbaden. Wah, Bali United nggak salah sih datengin dia. Gopel dibuntuti Alex Martins, Ezra Walian, Juan Villa, Mariano Peralta, Paulinho, Stefan Plasonya, dan Williams Lugo yang masing-masing mengemas 2 assist. Dewa United Banten FC resmi mengumumkan rekrutan terakhir mereka untuk menyempurnakan skuad menghadapi BRI Super League 2025-2026. Tim Banten Warriors mendatangkan Jonathan Pereira, bek kanan berpengalaman asal Brazil yang terakhir memperkuat CSKA 1948, klub papan atas Liga Bulgaria. Jonathan Pereira jadi rekrutan baru Dewa United meski baru diumumkan pemain berusia 30 tahun ini telah didaftarkan jelang penutupan bursa transfer. Ia didatangkan dari CSKA 1948, klub papan atas Liga Bulgaria. Datang dengan semangat juang tinggi dan tekad besar untuk membawa Dewa United bersaing di papan atas sepak bola Indonesia. Pemain bernama lengkap Jonathan Carlos Pereira membawa rekam jejak kompetitif dari Eropa dan Amerika Selatan. Mentalitas juara yang ia miliki sangat dibutuhkan untuk mengangkat performa tim ke level tertinggi. Jonathan datang dengan satu tujuan besar, yaitu membawa Dewa United meraih gelar juara. Kita ke informasi lain, 3 minggu jelang laga Timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku Timnas dalam tekanan yang cukup tinggi. Hal ini lantaran sejumlah faktor mulai dari venue, pemilihan jam pertandingan, hingga pemilihan wasit yang dinilai cukup memberatkan. Tekanan terus tinggi. Ya, satu tadinya tuan rumah netral, sekarang tentu udah ada hostnya.
Kedua, kemarin jadwal pertandingan kita ditaruh jam 6 sore. Lalu kita mengirimkan surat, intinya protes. Ya, alhamdulillah disetujui. Di mana sekarang jadwalnya digeser menjadi 8.15. Sekjen kemarin sudah mengirimkan surat resmi juga ke FIFA dan saya juga akan mengirimin surat resmi ke AFC mengenai penunjukan wasit sekarang. Yang ternyata wasitnya dari negara regional yang sama, dari Kuwait. Nah, kita lagi coba melobi ya kalau bisa wasitnya dari tempat yang lebih netral. Seperti Australia, Jepang, China, atau bahkan dari Eropa. Ya kita lihat hasilnya. Memang tekanan itu ya menarik lah. Ya. Rupanya dengan sepak bola kita bangkit, rupanya banyak juga pihak-pihak yang mengantisipasi berlebihan. Padahal sepak bola itu kan sesuatu yang diciptakan untuk kompetisi yang sehat. Nah, tapi realitanya ya hal-hal seperti ini terjadi. Uji coba kita kemarin sempat tidak terjadi. Ya. Banyak hal juga tadi saya dapat informasi ketika kita bermain di sana juga pengawalannya tidak ada. Bahkan telat ke lapangan sampai waktu yang berlebihan gitu. Nah ini yang kita coba membuat tim advance. Sudah kita kirim kemarin, hotelnya pun kita memilih hotel yang tidak disiapkan oleh panitia. Ya, ini bagian-bagian kita menjaga X faktor supaya tim kita bisa lebih fokus di sana. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Soccer Lover kali ini. Kita jumpa lagi lain waktu ya. Sampai jumpa.